Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang pentingnya istiqomah, ya. Di dalam firman-Nya, innalladzina qalu rabbunallahu, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, akan turun kepadanya malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, kemudian malaikat itu mengatakan janganlah kalian khawatir dan janganlah kalian bersedih. Wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan. Di ayat ini menunjukkan tentang pentingnya istiqomah. Bahkan sampai beliau yaitu seperti misalnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan min a'dhamil karomah luzumul istiqomah. Jadi seutama-utama karomah itu adalah orang tetap dalam keistiqomahan. Jadi istiqomah di jalan yang istiqomah. Ya, jadi gitu istiqomah. Ya, bahkan ada maqalah al istiqomah itu khairu min alfi karomah. Jadi karena saking pentingnya istiqomah itu dia lebih utama dibanding 1000 karomah. Istiqomah dalam apa? Tentu saja dalam hal kebaikan, ya, dalam hal kebaikan. Nah, bagaimana agar kita itu bisa istiqomah? Ya, maka kalau kita lihat diri kita itu kan ada namanya nafs, ya, jiwa kita itu cenderung seseorang itu melakukan yang tidak baik. Bahkan Allah katakan inna nafsala amaratum bisu ila ma rahima rabbi, sesungguhnya nafsu itu cenderung menyuruh yang buruk kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Maka untuk punya yaitu bagaimana sikap istiqomah, yang pertama kita harus memahami dan mengetahui pentingnya istiqomah. Pentingnya istiqomah itu, keutamaan istiqomah itu sendiri, ya. Itu harus ada di dalam diri kita. Bagaimana yang Allah janjikan kalau kita istiqomah itu. Kalau di ayat tadi Allah katakan, ya, orang yang istiqomah itu kalau dia menghadapi masalah, dia istiqomah di dalam kebaikannya. Misalnya istiqomah sholat berjamaah, ya, istiqomah dia membaca Al-Quran, istiqomah kemudian sedekah, istiqomah dia sholat tahajud, ya, istiqomah amalan-amalan yang lain, puasa misalnya, istiqomah puasa sunnah Senin Kemis misalnya. Kemudian istiqomah yaitu setiap berbakti kepada orang tua juga butuh keistiqomahan. Istiqomah menuntut ilmu, ya. Semuanya itu akan melahirkan yang namanya yaitu Allah akan memberikan reward. Yakni di ayat tadi dikatakan dalam kondisi, ya, kritis, seseorang kritis, lebih-lebih ketika menghadapi syakaratul maut. Itu maka malaikat akan turun. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian khawatir dan jangan kalian bersedih. Yang pertama, khawatir itu yang dimaksud, sebagian ulama memberikan penjelasan, yaitu khawatir menghadapi pertanyaan di kubur. Khawatir nanti perhitungan amal manusia di akhirat bagaimana, ya. Khawatir nanti apakah dia akan mendapatkan balasan surga atau neraka, makanya gitu, ya. Yang kedua adalah malaikat mengatakan wala tahzanu. Yang dimaksud bersedih apa? Sedih meninggalkan dunia, meninggalkan anaknya yang masih kecil-kecil, meninggalkan usahanya yang
sedang berjalan, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kawan-kawannya dan lain sebagainya. Maka orang yang yaitu istiqomah ini dijanjikan oleh Allah, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan. Bahkan bukan hanya itu, di ayat berikutnya Allah katakan, nahnu auliyaukum, kami yang akan tolong kalian. Nahnu auliyakum fil hayati dunia wa fil akhirah. Kami akan tolong kalian dalam kehidupan dunia itu akhirat dan akhirat. Yakni Allah itu akan menolong orang-orang yang istiqomah di jalannya ketika dia menghadapi persoalan. Ditolong oleh Allah SWT karena janji Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ya, misalnya orang dia takut menghadapi pertanyaan kubur, Allah berjanji, nahnu auliyaukum, kami yang akan tolong kalian. Maka orang-orang yang istiqomah, ya, yang dia itu istiqomah, maka ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur, maka akan dikokohkan hatinya sehingga dia bisa menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat dengan jawaban yang lancar. Kenapa? Karena ditolong oleh Allah. Bagaimana cara Allah menolong? Allah mengutus malaikatnya, ya, untuk menguatkan atau hatinya menjawab itu. Kemudian yaitu ditolong nanti di hari perhitungan amal pun Allah berjanji, nahnu auliyakum, karena yang dimaksud, ya, nahnu auliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ditolong di dunia tadi, sebagian ulama memahami di dunia itu maksudnya adalah pertanyaan di dalam kubur, bahkan juga bisa dipahami dalam persoalan kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian di akhirat nanti dalam perhitungan amal manusia, ya, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita tahu keutamaan istiqomah, ya, maka ini akan memotivasi kita untuk berjuang agar kita bisa istiqomah. Nah, maka perlu ada, yaitu tentu saja usaha yang dilakukan oleh kita. Satu contoh, bagaimana kita bisa istiqomah, yaitu sholat malam, ya. Istiqomah sholat malam, maka harus ada usaha. Sebelum tidur kita berdoa, mohon kepada Allah agar dibangunkan, ya. Bahkan di siang harinya kita meluangkan sebagian waktu, yaitu tidur sebelum masuk waktu zuhur, ya. Tidur sebentar, namanya khalilullah, ya. Tidur hailullah ini tidur di siang hari supaya nanti malam harinya bisa bangun. Kemudian tidak hanya itu, lalu dia pun yaitu memasang alarm, ya, alarm misalnya sampai berapa, 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu. Misalnya mulai jam 2 alarmnya bunyi, kemudian nanti jam 2:15 bunyi lagi, kemudian jam 2:30 bunyi lagi, jam 3 bunyi lagi, sampai jam 3:30, ya. Misalnya 5 kali. Tujuannya apa? Kita ini kadang, ya, pertama begitu bangun jam 2 ngantuk, dimatikan alarmnya, ya. Nanti 1/4 jam lagi bunyi, kadang kita matikan lagi karena kantuk. Nah, maka kalau itu kita banyak melakukan itu, kemudian akan membantu kita. Nah, itu kita lakukan selama berapa? Kalau ingin menjadi habit sehingga terbiasa, maka paling tidak 20 hari kita terus menerus begitu. Maka nanti akan menjadi, apalagi kalau bisa 40 hari. Nah, maka insya Allah kita akan yaitu bisa istiqomah di dalam melakukan amal itu. Nah, termasuk juga ketika orang bermaksud istiqomah menghafal Quran, ya, keutamaan orang yang dia itu hafal Quran, termotivasi, ya, yaitu bagaimana ketika menjadi penghafal Quran digolongkan oleh Rasulullah SAW, menyampaikan kepada kita dia menjadi keluarga Allah, ya, min ahlillah, termasuk keluarga Allah, dan bahkan akan mendapatkan, yaitu ketika dia hafal sampai 30 juz, dia akan memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya menjadi mahkota, penghafalnya tentu lebih dari itu. Itu satu misal, ya, agar kita terdorong, termotivasi. Kemudian bagaimana istiqomah menghafal? Maka di situ, ya, dia mesti punya jadwal, kemudian punya disiplin, ya, terus gitu dilakukan minimal 20 kali berturut-turut tanpa henti, nanti akan menjadi kebiasaan. Nah, begitu juga misalnya orang ingin istiqomah sholat berjamaah, keutamaan bagaimana sholat berjamaah itu keutamaannya, ya, dia tahu. Kemudian, ya,
pemahaman itu masuk di dalam dirinya, lalu dipaksa dia untuk sholat berjamaah maksa. Maka awalnya yang dia itu adalah terpaksa, maka kemudian menjadi biasa, apalagi dengan yaitu mengetahui keutamaan ya sholat berjamaah dari aspek pahalanya, dari aspek keberkahan hidupnya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan yaitu kebaikan-kebaikan yang lain. Maka janji Allah di dalam Al-Qur'an misalnya yaitu ketika Allah menjanjikan kita ya, di samping tadi Allah katakan nahnu alaikum fil hayat fil akhirah, maka di situ ada janji yang jelas Allah sampaikan di akhirat, walakum fiha ma tastai anfusukum walakum fiha ma tad'un, yaitu surga Allah yang di dalamnya apa yang ada yang kita inginkan, ada apa yang kita sukai dan apa yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ya, surah ke-16. Nah, ini lebih lagi dia, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ya, ayat 124 ya, 96 ya. Mudah-mudahan saya enggak salah. 97. Jadi Allah katakan man amila sholihan min dzakari aw untha wa huwa mu'minun falanuhyannahu hayatan thayyibatan wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi di sini Allah sama man, barang siapa amila, dia melakukan suatu amalan, beramal yaitu sholihan, beramal soleh, min dzakarin aw untha, baik dia laki maupun perempuan, fahuwa mu'min, dan dia orang yang beriman ya, maka Allah jadikan falanuhyannahu, kami akan berikan kepadanya kehidupan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Hayatan thayyibatan itu kalau beliaunya Syekh Ali As-Sobuni itu menjelaskan yaitu hayatan ya qanaatan, kehidupan yang qanaah. Kemudian warizqan thayyiban, dan rezeki yang baik ya. Kemudian juga jadi diberikan ya kehidupan yang qanaah, rezeki yang halal, dan ya dimudahkan segala urusannya. Jadi dimudahkan segala urusannya, kehidupan yang baik. Nah, itu yang Allah janjikan. Oleh karena itu bahkan dijanjikan wala naziyannahum, nanti di akhirat Allah akan balas. Jadi kami betul-betul akan balas kepada mereka ajrohum, pahala mereka itu bi ahsani ma kanu ya'malun, jadi lebih baik dibanding apa yang mereka kerjakan. Jadi seperti misalnya setiap satu kebaikan ya, kebaikan maka Allah akan balas minimal 10 kali lipat. Jadi man ja'a bil hasanati falau athru amsalihha, jadi minimal 10 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu, apalagi istiqomah. Jadi kalau ada orang punya karomah ya, misalnya bisa terbang di angkasa, berjalan di atas air, jangan heran ya, sampai dia dihadapkan kepada syariat Allah. Jadi kalau dihadapkan kepada syariat Allah kemudian dia bisa istiqomah, nah baru kita harus takjub sama orang itu, karena istiqomah itu lebih utama dibanding karomah itu. Ya, maka ya disinilah kita pentingnya untuk ya, di samping kita mujahadah berjuang, maka kita mohon kepada Allah agar diberi yaitu keistiqomahan. Disitulah kenapa pentingnya doa ya, doa. Seperti misalnya kita di dalam sholat itu paling tidak kita akan berdoa ihdinas syiratal mustaqim, itu kan minta istiqomah. Jadi karena ketika Rasulullah SAW itu dimintai nasihat oleh seorang sahabat, nasihati ya Rasul, dengan itu saya tidak butuh lagi nasihat kepada orang lain ya, itu disuruh mengatakan amantu billah sumastaqim, katakan aku beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Nah, maka disinilah ya saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, pentingnya istiqomah dalam setiap amal kebaikan kita ya. Maka mohonlah kepada Allah agar kita diistiqomahkan, sholat berjamaah ya, kita diistimewakan, sholat malam diistimewakan, puasa sunnah diistimewakan, menjalankan kewajiban-kewajiban ya yang Allah berikan kepada kita, istiqomah untuk berbakti pada orang tua, istiqomah dalam mencari nafkah dengan cara yang halalan thayyiban, dengan halal ya, dan istiqomah menghafal Quran ya, istiqomah menjaga
yaitu ketaatan kita kepada Allah dimanapun kita berada. Kiranya demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membuat kita bertambah taat kepada Allah SWT, sehingga akhir hidup kita adalah akhir hidup yang baik yang kita selalu harapkan, yakni bisa husnul khotimah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.